Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gue Bung Sayuti, masih ngomongin banyak hal. Hari ini gue ditemenin sama temen di kampus, Bung Hafiz. Panggilannya siapa panggilan lu? Hafiz aja ya. Hafiz boleh Hafiz. Hafiz. Jadi hari ini gue cukup bangga ya punya temen yang konsisten dalam yang garap pendidikan baca tulis Al-Quran ya di sekitar kampus. Dulu zaman gua hanya ada ide-ide aja, bikin ya kita ngajar lah di sekitar kampus kayak gitu, kita bikin les atau apa gitu ya, hanya sekedar ide aja lah, nggak sampai ada eksekusinya waktu zaman gua Fis dulu. Oke. Ketika gua BEM, ketika gua di Himayas, nah gua ketika ngeliat lu tahun berapa sih mulai waktu itu, gua sempat ngeliat lu mulai ngerintis dari Sedikit, awal ya, iya. satu lu sendiri lu bicara terus. Betul. Orang-orang masih sekedar orang-orang kuliah masih memandang sebelah mata. Betul. Bahkan sekarang pun masih memandang sebelah mata di dalam masyarakat. Iya, betul. Tapi kan sedikit sekarang sudah mulai ada, oh iya nih konsisten selama kurang lebih 3 tahun lebih lah ya kalau Lebih, kita ya, kurang seperti lebih. itu. Lu bisa ceritain kenapa awal mulanya ide mau bikin TPA di sekitar kampus STAI Bina Madani ini? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi awal mula terbentuknya TPQ ini awalnya adalah dari organisasi BEM. BEM di STAI Bina Madani. Waktu itu saya sebagai wakil ketua BEM-nya. Dan sana kami ada sedikit program kerja namanya ya. Dan di situ salah satu anggotanya diharuskan, anggota BEM-nya, untuk mengajar rutin seminggu sekali minimalnya. Dan setelah diadakan, alhamdulillah respon dari masyarakat sekitar pun mengapresiasi, positif rata-rata dari mereka. Kemudian, tapi yang jadi nilai negatifnya adalah, bukan nilai negatif juga sih ya, maksudnya kayak seperti apa ya, kayak kurang respon lah dari anggota BEM tersendiri. Mereka itu kurang hadir, entah ada alasan segala macam, yang ini yang itu. Dan akhirnya dengan dorongan hati juga, dorongan ya terpanggil lah secara jiwa, secara iman, secara segala macam. Saya pribadi memutuskan untuk full selama 1 minggu tersebut, dibantu dengan sedikit oleh anggota-anggota BEM. Dan akhirnya lambat laut nggak banyak nih, akan dari mereka juga vakum karena mungkin seleksi alam juga ya. Betul. Seleksi alam, kebutuhan ada kewajiban di atas kewajiban, asal dia mereka penuhi juga. Akhirnya lambat laun dari mereka pun gugur satu persatu, dan akhirnya hanya saya istiqomah, alhamdulillah masih sampai sekarang. Waktu itu program BEM dimulai di tahun 2017 sampai dengan sekarang, jadi kurang lebihnya hampir 3 tahun lebih ya, 4 tahun ya berjalan. Dan alhamdulillah bukan hanya saya pribadi, tapi juga dibantu oleh adik-adik yang boleh dikatakan junior saya di kampus di STAI Bina Madani. Saya rekrut mereka, saya ajak mereka untuk bergabung. Alhamdulillah, yang awalnya program BEM berjalan 12 orang pengajar anggota BEM menjadi 2, menjadi 1 hanya saya. Kemudian ketika saya jalankan dengan istiqomah, bertambah 2, bertambah 3, 4 sampai 5, saat ini pun mereka masih istiqomah, alhamdulillah. Semua berbuah manis, tidak langsung instan, tapi juga harus dengan komitmen, istiqomah, kemudian optimisme. Itu semua kita jalankan sedikit demi sedikit, akhirnya sampai dengan 4 tahun yang mungkin bisa dikatakan bukan usia yang muda lagi ya. Bisa dikatakan ya cukup mapan lah kalau boleh dikatakan. Bahkan dari pengalaman, skill dan lain sebagainya, kami juga pernah ikut pelatihan. Sehingga alhamdulillah TPK Al-Barokah dipercaya oleh masyarakat, dan semakin banyak. Yang awalnya kami hanya membuka warga sekitar, bahkan ada yang dari luar kelurahan, luar kecamatan juga bahkan. Meskipun nggak banyak tapi ada. Itu membuktikan bahwa TPK Al-Barokah sudah mulai dikenal oleh masyarakat luas. Dan daripada itu semua, di awal kami membuka TPK ini tidak pernah yang namanya memungut biaya, nggak pernah memungut biaya spesial pun. Bahkan boleh dibilang kami yang mengeluarkan uang lebih. Sebagai contoh, bahkan sebulan sekali, 3 bulan sekali kami memberikan susu kepada anak-anak kami, anak-anak murid kami yang mungkin besarnya lumayan besar juga ya, bukan 250 liter, bukan 250 mili, tapi 1 liter kami berikan ke 1 orang 1 anak
selama sebulan sekali, 3 bulan sekali, secara kontinu dan juga optimisme dan juga terus menerus berkesinambungan. Bukan hanya agama saja yang kami penuhi di sini, tapi juga nilai kebangsaan, moral. Seperti yang teman-teman tahu, Bung saya juga tahu, ada yang kita di Indonesia ini mengenal namanya stunting. Apa itu stunting? Di mana para masyarakat, para anak-anak Indonesia ini kekurangan gizi, kemudian juga tidak tumbuh dengan normal, tidak tumbuh dengan selayaknya. Maka kami hadir TPK Al-Barokah bukan hanya untuk keagamaan, tapi juga untuk kenegaraan, untuk kesehatan juga, untuk masa depan bangsa Indonesia. Itulah kami hadir sebagai pelopor, di mana TPK yang lain mungkin saya tidak pernah tahu, tidak pernah menjalankan program yang demikian. Tapi kami di TPK Al-Barokah, alhamdulillah. Sebenarnya dari mana nih dana-dananya? Apakah dari donatur? Apakah dari masyarakat? Oh enggak. Dana tersebut alhamdulillah kami dapatkan dari dana pribadi. Alhamdulillah. Semoga tetap istiqomah. Mohon doa Bung saya itu dan teman-teman sekalian. Amin. Semoga seterusnya sampai dengan akhir zaman masih terus berjalan yang demikian, menjadi pelopor yang dimana TPK di luar sana mungkin bisa mengikuti jejak-jejak kami. Harapannya apa sih ke depan tuh? Mau dibawa kemana gitu TPK Al-Barokah? Mungkin ke depannya kami terus berekspansi. Kami juga sudah merambah ke TPK sekitar. Kami bukan menganggap sebagai kompetitor ya. Rekan kerja lah kami anggap. Kami juga sudah bekerja sama dengan mereka, berdiskusi, kemudian meminta solusi. Dan juga kami untuk kedepannya berharap dari TPK yang telah kami silaturahmikan, telah kami kunjungi, semoga ada timbal balik nih antara kami TPK Al-Barokah dengan TPK yang ada di sekitar kami. Itu kedepannya kami berharapkan untuk ada namanya sumbangsih lah ya dari kedua belah pihak. Dan selanjutnya semoga mungkin tetap istiqomah sih sebenarnya harapan kami semua di TPK Al-Barokah, baik guru, pengajar maupun anak-anak dan juga warga sekitar harus istiqomah dan juga bahu membahu, saling support juga. Mungkin itu sedikit yang bisa disampaikan. Kalau ada nggak cerita menarik selama mengajar gitu, apa yang membuat misalnya ya terharu atau apalah cerita-cerita menarik selama menjadi ngajar pasti dengan adanya interaksi selama misalnya 4 tahun berjalan ya, misalnya 4 tahun berjalan, pasti kan ada sebuah cerita yang yang menarik, yang perlu juga orang lain ada suka dukanya atau apalah seperti itu. Ada mungkin ikatan batin ya antara pengajar dan juga murid, guru sebagai murid, karena di TPK ini kami tidak menganggap mereka sebagai orang lain, tapi menganggap sebagai anak sendiri, adik sendiri. Sebagai ikatan batin tersebut pernah satu ketika, karena saya juga mahasiswa di Setai Bina Madani, di tahun lalu Desember 2020 waktu acara wisuda waktu itu, saya nggak mengharapkan seperti surprise atau segala macam, tapi alhamdulillah dari murid-murid sendiri tiba-tiba memberikan surprise nih, bahkan yang masya Allah itu menurut saya pribadi ya, yang orang lain nggak pernah bisa dapatkan hal seperti itu diucapkan oleh anak murid tersendiri tanpa disuruh, tiba-tiba mengucapkan apresiasi kepada gurunya, pada saya pribadi, selamat atas gelarnya, selamat atas perjalanannya, skripsinya, semoga ilmunya bermanfaat. Itu anak-anak ucapkan kepada saya pribadi. Itu suatu yang mengagumkan. Saya bangga dengan anak-anak saya, dengan murid-murid saya, yang mungkin orang di luar sana mungkin tidak bisa mendapatkan hal yang demikian. Mungkin sederhana, tapi itu sangat luar biasa bagi saya. Mungkin itu yang saya bagikan. Kalau ini harapan pribadinya misalnya regenerasi ke selanjutnya, terus ke junior ya mungkin ya. Harapannya apa sih ini? Maksudnya untuk regenerasi lah, harapan terhadap regenerasi ini kan mumpung dekat dengan kampus, sampai sumber mata airnya dekat gitu lah. Masa daerah sekitar kekeringan kan nggak aneh juga. Iya. Apa ada harapan-harapan tertentu nggak buat ya kawan-kawan adik-adik kita yang ada di kampus? Kan perlu juga kita libatkan dalam, kalau bisa bicara dakwah ya. Kalau bicara pergerakan, kalau bicara apapun wadahnya bisa ini ya, TPK Al-Barokah dijadikan tempat tersebut. Betul.
Sebenarnya kalau dikatakan agak miris ya. Kenapa miris? Karena sebagian dari mahasiswa ini yang bisa dikatakan sebagai agent of change, mereka tidak melakukan hal yang tersebut. Mereka hanya kupu-kupu. Iya, ya. Kuliah pulang. Seperti itu saja. Karena kami aja, kami tegur, kami senggol, kami lempar, bahkan ketua BEM-nya, yuk kita sama-sama nih ngembangin. Ini kan mulanya adalah program BEM dan mungkin seterusnya bisa berjalan dengan naungan BEM juga. Kemudian kami ajak, dari mereka responnya hanya iya, oke, nanti, siap, hanya seperti itu saja. Setelah saya tunggu hampir 2 periode terganti, 3 periode terganti BEM, tidak ada namanya kontribusi dari mereka. Makanya saya agak sedikit miris yang mungkin Bung Said tadi disampaikan, mata airnya dekat nih, betul. Tapi mata airnya tidak mengalir ke kemari, tidak mengalir ke TPK Barokah, tidak mengalir ke musola yang terdekatnya. Justru malah buyar, malah mampet. Iya, betul. Jadi artinya mereka ini hanya sangat sayangkan ya, agent of change yang boleh dikatakan tridharma perguruan tinggi, pengabdian, pembelajaran, dan apa satu lagi? Penelitian. Iya, dari mereka tidak menjalankan hal yang demikian. Makanya agak miris bahwa boleh dikatakan mahasiswa sekarang hanya menjalankan yang pokoknya ya bikin tepuk jidat Bung Sayuti teman-teman seperti itu. Ini terakhir nih, mimpi besarnya Al-Barkah ada sebagai organisasi mimpi besarnya ya. Kalau mimpi besar kami mungkin terbentuknya yayasan, itu pertama, dan yang kedua kami bisa berekspansi, bisa membuka cabang baru Bung Sayuti di tempat lain, semakin banyak juga anak-anak, semakin memberdayakan masyarakat sekitar, semakin luas juga perjuangan kami, pokoknya makin banyak visi dan misi kami yang belum terlaksana. Seperti itu Bung Sayuti. Oke, terima kasih Bung Hafiz. Sama-sama Bung Sayuti atas pengalamannya luar biasa. Terima kasih, sangat gua juga mendengar hal itu. Gua pun zaman gua juga nggak bisa melaksanakan, gua hanya bisa di internal atau banyak hanya di dalam, ketika di luarnya kita bahkan nggak punya taji gitu kan. Padahal ini kita tahu ya, sumber mata air lah, kampus ini sumber mata air. Yang sebenarnya airnya nggak bakal habis-habis. Ya, selama yayasan masih ada. Betul. Selama itu juga sebenarnya mahasiswa masih ada seperti itu. Mungkin cukup sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Hafiz atas waktunya. Terima kasih Bung Sayuti. Semoga semakin jaya, Al-Barkahnya punya cabang lah berikutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.